Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe di channel ini. Saya yakin sobat sekalian adalah blogger yang cerdas, blogger yang smart ya. Dan saya pun berharap kita dapat maju bersama-sama meniti karir blogging kita dari awal sampai menjadi berhasil. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara membuat judul postingan yang menarik perhatian pembaca. Kenapa ini diperlukan? Karena ini nantinya akan membawa efek yang baik untuk perkembangan blog kita ke depannya. Di sini saya menyajikan 3 pertanyaan mendasar tentang trik membuat postingan ya. Yang pertama, kita harus ketahui dulu untuk apa membuat judul postingan yang menarik. Alasannya tentu untuk dapat mengalihkan perhatian pembaca kita, baik dari media sosial ataupun dari search engine. Contoh seperti ini. Kalau misalnya sobat sering rajin membagikan postingannya ke media sosial, tentunya nanti judul dari postingan itu akan menjadi cuplikan di tampilan sosial media. Dan itu nantinya adalah hal pertama yang akan dilihat oleh pembaca kita ya, yang melihat postingan kita. Nah, dengan judul yang menarik tentunya itu dapat mengalihkan perhatian mereka dan penasaran nanti untuk membaca apa isinya. Nah, itu merupakan stimulus ya untuk para pembaca kita supaya dia mau mengklik konten yang kita tawarkan atau kita sajikan. Kemudian pengaruhnya apa? Tentu saja ini pengaruhnya adalah peningkatan rasio klik tayang atau CTR. Semakin tinggi CTR atau CTR pada sebuah postingan, maka itu bisa menjadi sinyal yang bagus ya untuk Google menempatkan artikel kita pada posisi yang di halaman pertama gitu. Jadi nanti postingan kita berkesempatan menduduki peringkat di halaman pertama mesin telusur Google. Misalnya begini, kita membagikan artikel di komunitas grup misalnya ya. Mereka melihat artikel kita, kemudian mereka mengklik konten atau link yang kita bagikan itu. Tentunya itu akan menjadi sinyal bagi Google untuk menilai seberapa besar pengaruh dari konten yang kita bagikan kepada para pembaca. Kemudian bagaimana tips dan cara membuat judul postingan yang menarik. Nah, di sini saya punya 5 tips. Yang pertama, gunakan kata ter atau paling. Misalnya terbaru, cara menulis di komputer tanpa mengetik. Ini kan bagi sebagian orang yang belum mengetahuinya pasti ini akan membuat penasaran mereka. Jadi ini tentunya bisa menarik perhatian mereka. Karena kita sejauh ini kan mengetik itu dengan tangan. Jadi di sini ada sesuatu yang beda. Kita bisa menulis tanpa mengetik, bagaimana caranya gitu ya. Mereka pasti akan penasaran dan mulai mengklik dan membaca artikel yang kita bagikan itu. Kemudian yang kedua, gunakan kata inilah. Nah, efek dari kata inilah itu bisa menjadi pusat perhatian ya. Seolah-olah kita sedang menyajikan bahwa konten ini gitu ya yang memiliki hal yang dibutuhkan. Jadi contohnya seperti ini. Inilah 10 tips mengatasi blog yang sepi bagaikan kuburan. Nah, itu juga adalah salah satu contoh judul yang menurut saya menarik. Kemudian untuk yang ketiga, gunakan kata simple untuk proses yang biasa dianggap rumit oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Cara paling simple membuat rekening tanpa antri lama. Kalau biasanya kita membuat rekening itu kan harus mengantri panjang, tapi kan kalau dengan judul yang seperti ini mereka akan mengalihkan perhatiannya, kok bisa ya itu. Ini pasti akan membuat orang-orang yang belum mengetahui triknya pasti akan membaca konten yang dibagikan. Kemudian yang keempat, gunakan kata tanya pada hal yang dianggap
tidak banyak orang yang mengetahui. Contoh seperti ini. 3 hal yang harus diperhatikan agar blog berkembang di tahun 2021. Sudahkah Anda tahu? Nah, seperti itu ya. Jadi di balik statement ada question atau ada pertanyaan. Jadi ini tujuannya adalah menstimulus pembaca, tentunya yang mereka yang belum mengetahui, karena ini sifatnya baru ya di 2021, pasti sebagian orang juga tidak akan banyak tahu. Nah, tentunya mereka akan terpancing dengan kata sudahkah Anda tahu? Nah, itu seolah-olah mereka kita undang untuk mengetahui hal yang ada di dalam postingan kita yang kita tawarkan. Tentunya ini juga bisa membawa pengunjung kita untuk mengklik artikel yang kita bagikan. Kemudian yang tips kelima, sebutkan sumber informasi yang valid dari ahli dan cantumkan waktunya. Ini berkaitan dengan fakta ya. Misalnya kita tahu baru-baru ini ada update Google Search Console, maka kita bisa membuat kontennya. Contohnya seperti ini. Informasi penting update Google Search Console atau informasi penting update Google Webmaster Tool 4 April 2021. Nah, ini kan kita kan sekarang ada di tanggal 5 ya, 5 April. Sehingga nantinya mereka juga akan merasa, oh ada apa lagi ini ya. Sehingga akan penasaran dan akhirnya mengklik judul artikel yang kita buat itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam blogger.